Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang mana dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amalan-amalan saleh seorang hamba. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita rindukan, walaupun kita tidak pernah bertemu dan bersua dengan beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi walaupun kehidupan yang sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengisyaratkan perumpamaan umatnya beliau dengan hari kiamat seperti halnya dua jari yang berhampit-hampitan, dan sedikit lagi kita akan bertemu dengan yaumul qiyamah. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan sebuah tempat yang dekat dengan beliau kelak di surga. Beliau bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku kelak di surga tempat duduknya adalah mereka yang baik dari segi akhlaknya. Maka kita menuntut ilmu, kita bermajlis, kita niatkan untuk memperbaiki akhlak kita, baik kepada manusia ataupun kepada Allah Jalla fi'ula. Karena ketika Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq atau masalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Beliau menjelaskan bahwa akhlak di sini bisa ke arah akhlak terhadap manusia dan juga akhlak kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang dapat menyakiti saudara-saudara kita. Dan juga bagaimana akhlak kita kepada Allah dari segi ibadah. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, dan ketika kita berangkat haji fi baitillahi al-haram. Kalau sholat, tentu kita sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yaitu gerakannya, tata caranya, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam bersedekah atau berinfak, menunaikan zakat, jangan sampai zakat yang kita keluarkan akhirnya hangus. Kenapa? Gara-gara kita menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan. Kita merasa sombong atas apa yang kita sedekahkan. Maka sedekah yang seperti ini tidaklah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita hajjil hajju baitillahil haram, berhaji, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin di seluruh dunia untuk haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ada tanda-tanda baik sekarang, penurunan, dan bahkan di Saudi sudah tidak ada lagi pembatasan dan lain sebagainya. Kemarin ada ikhwan yang pulang dari umrah, katanya sudah nggak ada lagi Ustaz yang namanya karantina. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian bagaimana siyamu fi syahri Ramadan? Maka disinilah momen kita akan mempelajari motivasi-motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika bertemu dengan Syahrul Mubarak, yaitu Ramadan, yang penuh dengan keberkahan di sana. Apakah kita ketika akan datang tamu yang agung mampu untuk menjamunya, memberikan yang terbaik untuknya, ataukah kita tatkala ada tamu yang agung kita biarkan begitu saja? Seperti datang presiden dan juga datang mungkin tetangga kita perlakukan sangat berbeda. Kenapa? Mungkin karena status kedudukan. Nah, bagaimana dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah faidah. Kemudian bagaimana keutamaan di bulan Ramadan ini, yang mana kalau kita menjamunya, kita berusaha untuk mengambil manfaat darinya, kita akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka para ulama juga mengatakan dalam hal ini, puasa adalah syahrus sabr. Puasa itu adalah bulannya kesabaran. Apakah kita sabar dengan tamu yang mulia ini, ataukah akhirnya kita malah marah-marah ketika datang tamu tersebut? Kalau tamu agung datang ke rumah kita, nggak mungkin, hal yang mustahil mungkin ya, kita marah-marah ke tamunya. Pak, segera pergi Pak, udah nggak waktunya lagi sekarang. Enggak. Ketika bermuamalah dengan manusia saja, ada saudara kita yang jauh, safar, dalam keadaan safar, kemudian singgah di rumah kita, maka syariat Islam mewajibkan kita untuk memberikan jamuan, memberikan ikramud dhaif, memuliakan tamu selama 3 hari. Selama 3 hari. Barulah kalau sudah lewat 3 hari, kita diberikan hak untuk menanyakan, Pak, mau kemana setelah ini? Boleh. Akan tetapi kalau selama 3 hari kita wajib untuk memberikan jamuan yang yang sempurna untuk tamu tersebut. Maka bagaimana ketika datang Syahrul Ramadan, tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat mulia, yang bahkan orang-orang manusia di seluruh dunia mulai dari sekarang ini mereka menginginkan untuk bertemu dengan tamu tersebut. Tapi kenyataannya, berapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk bertemu dengan tamu yang mulia ini? Sampai-sampai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika bertemu dengan Syahrul Ramadan tahun ini, doanya itu sudah minta untuk ditemukan di Syahrul Ramadan berikutnya. Lah, kalau kita mungkin masih menghitung jari, sekarang tanggal berapa Pak kalau tanggalan Hijriyah? Ada yang tahu? Hah? 11 apa 12 Pak? Kalau saya lihat sepertinya 12 Pak. Ya, masuk 12 sekarang. Maghrib itu dihitung sudah ganti tanggal kalau dalam hitungan Hijriyah. Tapi kalau Masehi baru nanti jam 12 baru dihitung. Tapi kalau Hijriyah masuk maghrib itu sudah masuk dalam kategori apa? Tanggal berikutnya. Ya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita senantiasa berdoa agar ditemukan dengan tamu yang sangat luar biasa ini. Karena kalau seandainya bukan bulan Ramadan pada tahun ini, kita semakin memperbanyak bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi kita mendapatkan keutamaan tersebut? Siapa yang menjamin setelah, bahkan gak ada yang menjamin kita ketemu atau tidak di bulan Ramadan tahun ini? Maka hendaknya dari sekarang kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena gak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi nih ya, kita keluar dari majelis, Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita. Bisa jadi kita ketika sholat
Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Ya fulan, ayo kembali kepadaku." Tidak ada yang menjaminnya. Bahkan tadi diceritakan baru umurnya 57 Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil fulan tersebut. Dan ternyata banyak sekali ya, yang masih muda, orang-orang yang masih muda, Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya ke hadapan beliau Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabr, dengan kesabaran, was-salah, dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa as-sabr dalam ayat ini maknanya adalah as-saum, puasa. Berarti kalau kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Shaumu syahri sabri", ya, puasa pada bulan kesabaran. Maka diartikan berarti di sini sabar adalah syahrul Ramadan. "Wa thalathati ayyamin min kulli syahrin", dan puasa 3 hari pada setiap bulannya, atau yang kita kenal dengan istilah puasa ayyamul bid. Yudhibna wa harra sadr, dapat menghilangkan rasa benci, rasa hasad yang ada di dalam hati seseorang. Fasahrus sabri huwa syahrul Ramadan. Maka bulan kesabaran adalah bulan Ramadan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, "Waja'a as-shaumu was-salatu ala hadzal qawli fil ayatil mutanasiban wa fi anna as-siyama yamna'u minasy syahawat." Beliau katakan bahwa puasa itu dapat menahan seseorang dari syahwat-syahwat mereka. Wa yuzahidu fid dunya, dan menjadikan orang tersebut zuhud atas perkara-perkara dunia. Zuhud itu kata para ulama bukan yang pakai baju compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara fudul, hal-hal yang menjadikan seseorang itu berbangga dengan dunia, suka dengan dunia, dia tinggalkan. Itu baru yang namanya zuhud. Kalau kita lihat orang puasa akhirnya merasakan, oh, penderitaan orang-orang yang mereka mungkin makan ya dalam satu hari, bukan satu hari, dalam satu minggu baru berapa kali saja makannya. Dapat merasakan hal tersebut. Kalau kita Pak lihat dalam satu kampung kita, ini yang mungkin perlu kita maknai ya, kata fakir dan juga miskin. Menurut para ulama bahwa miskin itu adalah orang yang memiliki perbekalan untuk kehidupannya walaupun tidak sampai penuh. Artinya kalau kita persen mungkin 75%. Tapi kalau fakir, setengahnya saja mungkin tidak sampai untuk kehidupan dia selama, kalau kita hitung ya mungkin selama 1 bulan. Berarti 15 hari nggak nyampe, baru dikatakan fakir miskin. Kalau orang miskin, fakir ya.
Kalau orang miskin mungkin bisa sampai 25 hari tidak sampai penuh dengan 30 hari. Itu baru dikatakan miskin atau fakir. Tapi kalau kita lihat saudara kita di zaman sekarang ini, kira-kira ada nggak Pak mendapati orang yang satu hari nggak bisa makan, atau selama tiap harinya nggak bisa makan? Mungkin kita akan mengatakan jarang sekali, sulit sekali kita memberikan makna label fakir dan juga miskin untuk di zaman sekarang. Nikmat apa enggak ini Pak? Kalau kita lihat ternyata itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kenapa? Nanti akan datang sedekah itu sudah tidak bisa untuk diberikan ke orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang sudah pada kaya. Baik, kita kembalikan kepada makna puasa tadi. Was-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Beliau katakan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan salat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan kotor dan juga perbuatan mungkar. Wa yuqra'u fiha al-Qur'an alladhi yudzakkirul akhirah. Dan pada bulan Ramadan dibacakan di sana Al-Qur'an yang mana mengingatkan seseorang tentang negeri akhirat. Maka kalau seandainya ketika Al-Quran dibacakan iman kita belum nambah, perlu ditanyakan pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, memberikan sifat tentang seorang mukmin ketika dibacakan Al-Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang mukmin yang mana tatkala dibacakan Al-Quran kepadanya, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, wazadathum iman, dan iman mereka semakin naik, semakin tinggi. Nah, kalau zaman kita sekarang mungkin dibacakan Al-Quran, kenapa enggak hati kita mungkin sedikit pun enggak goyah Pak? Kenapa? Bisa jadi karena kita belum faham maknanya. Bisa jadi kita belum familiar dengan ayatnya. Bahkan kalau kita lihat itu ya, di Saudi sampai baru baca Al-Fatihah saja kok bisa nangis. Kenapa? Karena memang meresapi makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia tatkala Al-Quran itu turun. Maka kalau petunjuk Pak, kalau kita nggak mampu untuk membacanya, kira-kira kita tahu petunjuk tersebut? Kita nggak tahu. Sudah diberikan juknis contohnya, atau petunjuk bahwa kalau mau ke Kalimantan harus menggunakan tiket Surabaya Kalimantan contohnya. Kemudian membelinya harus lewat toko ini atau lewat loker ini. Ternyata karena tidak mampu membaca, tidak bisa memahami petunjuk, malah beli tiket dari Surabaya ke Jakarta. Kira-kira sampai napa mboten? Ndak bakalan sampai Pak. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai seorang mukmin untuk memahami minimalnya terjemahan Al-Quran. Kita baca satu hari satu ayat. Bukan lagi satu hari satu juz, enggak masalah. Tapi satu hari satu ayat kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya nopo. Atau kita mulai dari juz 30. Nggih mboten nopo-nopo, enggak masalah. Amma yatasaalun, apa artinya? Kok orang-orang itu bertanya-tanya amma yatasaalun? Padahal apa yang mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang perkara atau kabar yang sangat besar. Apa itu perkara yang besar? Tapi kalau kita hanya sekedar membaca ayatnya saja, akhirnya kita nggak paham maksudnya itu surat An-Naba itu seperti apa, kan ngoten. Maka monggo ya, kita planning di bulan Ramadan ini khatam sekali nggak masalah, tapi plus terjemahannya. Daripada kita khatam berkali-kali tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran kita tidak memahaminya. Kemudian
dikatakan war ramadhanu yasmulu sabra was salati ma'an aidan, bahwa di bulan Ramadan di sana mencakup makna kesabaran dan juga makna shalah bersama-sama. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan iktsaru minas salati wad du'a, banyak-banyak kita salat, banyak-banyak kita berdoa, wal ibtihali ila Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kalau kita jujur pada diri kita masing-masing, ternyata di bulan Ramadan yang sebelumnya kita sholat itu wegah-wegahan, ternyata di bulan Ramadan tarawih 21 rakaat pun dilakoni. Kan ngoten. Yang sebelumnya sholat malam saja 2 rakaat rekoso, masya Allah luar biasa. Tapi ternyata di bulan Ramadan kita mampu untuk melakukannya. Kecuali ketika buka balas dendam seharian nggak makan. Nah ini ya sulit nanti ketika pengen sholat tarawih, nggak tanggung-tanggung 11 rakaat aja seakan-akan masya Allah luar biasa lamanya. Apalagi kalau imamnya membaca 1 juz, walah keder kakinya. Dan saya yakin Pak, masya Allah di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Banyak masyarakat kita yang ketika di beberapa masjid membuat agenda, yaitu mencari imam yang hafidh 30 juz, di setiap malamnya menghatamkan 1 juz ketika sholat tarawih. Banyak Pak. Dan ternyata yang hadir itu pun bukan hanya 1 atau 2 orang, ternyata bersof-sof. Dan bahkan ada yang luar biasanya lagi, tidak hanya dilakukan ba'da sholatil isya, tapi dilakukan di tengah malam. Luar biasa lagi. Dan ternyata ada Pak yang ikut dalam agenda tersebut. Maka benar bahwa syahrul Ramadan, puasa Ramadan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-mu'minu, seorang mukmin itu yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi. Seorang mukmin ketika datang bulan Ramadan maka dia punya 2 jihad di sana, dan mengumpulkan 2 jihad ini di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, jihadu bin nahari ala siyam. Di siang hari dia berjihad fi sabilillah untuk berpuasa. Wa jihadu bil laili ala al-qiyam, dan malam harinya dia berjihad untuk sholat malam. Nah, bahkan ada juga ketika enggak puas katanya, sama imamnya ba'da tarawih, ba'da sholat isya cuma 11 rakaat. Saat saya itu pengen nambah 21 rakaat, boleh enggak nanti saya lanjutkan malam hari? Ada Pak yang tanya seperti itu. Berarti menunjukkan bahwa haus untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan betapa banyak manusia yang menginginkan kebaikan, sampai pun orang jelek Pak, ngapunten ya, preman pun ketika ditanya mana yang baik dan mana, suruh milih baik yang buruk, saya yakin secara fitrahnya pilih yang baik. Akan tetapi berapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan tersebut? Seperti halnya kita, alhamdulillah, banyak orang-orang yang katanya pengen bermajlisul ilm, tapi berapa yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati mereka dan memberikan hidayah mereka untuk bermajlisul ilm. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, "Faman jama'a baina hadzaini jihadaini," maka barang siapa yang mengumpulkan 2 jihad ini, wa waffa bihuquqihima, dan menjalankan hak-hak keduanya. Puasa haknya apa? Enggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Kenapa? Karena kalau orang yang berpuasa mengucapkan kalimat kotor,
mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah katakan? Allah nggak punya hak untuk memberikan orang tersebut makanan atau minuman. Qiyamnya jangan lupa juga. Ketika kita pengen mendapatkan pahala seakan-akan sholat satu malam suntuk, maka jangan sampai imamnya belum selesai kita langsung pergi, hilang Pak, ngilang malahan kan? Jangan sampai ya mungkin karena tadi imamnya 1 juz tadi ya. Dan saya pernah dengar itu ada yang bahkan 1 rakaatnya 1 juz, Masya Allah. Wah, seperti halnya siapa? Kalau wallahu a'lam, para ulama masih menyelisihkan apakah pendapat tersebut atau riwayat tersebut sahih atau tidak, yaitu apa? Kisahnya bahwa Utsman radhiyallahu anhu dalam setiap sholatnya mampu menghatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Apakah para ulama masih berbeda pendapat? Apakah riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih ataukah tidak? Wa sabara alaihima, dan dia bersabar terhadap puasa dan qiyamnya. Wa wuffiya ajruhu bighairi hisab, maka dia akan mendapatkan pahala yang tanpa ada batasan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya secara umum, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberikan pahala bagi mereka yang bersabar tanpa hisab, tanpa ada batasan. Berarti unlimited. Kemudian kita lanjutkan, wa salatut tarawih, dan salat tarawih niku min qiyamil laili fi Ramadan, yaitu apa? Salat malam di bulan Ramadan. Wa ajruha azim, dan pahalanya itu sungguh luar biasa agungnya, besarnya. Wal iktisaru ala 11 rakaatin afdal. Beliau katakan mencukupkan dengan 11 rakaat itu tidak masalah, dan bahkan beliau katakan afdal. Kenapa? Hal tersebut yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin la haraj, akan tetapi tidak mengapa. Fi ziyadati ala dzalik, untuk menambah rakaat tersebut, mau 21 ya monggo, enggak masalah. Ya, karena memang ada riwayat yang lainnya yang menjelaskan hal demikian. Fal amru bidzalika wasi'un walhamdulillah, dan perkara tersebut sungguh luar biasa luas ya, tidak ada batasan. Enggak usah Pak kita nyalah-nyalahkan, oh yang 11 rakaat itu apalah lemah lah kan itu. Enggak usah Pak. Yang 21 alah apalah sholatnya aja kayak kilat, 7 menit sudah selesai. Enggak usah Pak ya. Tapi apa? Kita berusaha untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Ketika 11 rakaat ternyata sholatnya khusyuk, kemudian sesuai dengan rukun-rukun sholat yang ada, faddal. 21 sesuai dengan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya, lebih utama lagi. Artinya apa? Ya kita berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena tujuan ibadah kita itu bukan untuk dilihat manusia, tapi agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang taat kepadanya. Buat apa Pak? Kita pengen ibadah capek-capek hanya untuk dipandang oleh manusia menjadi ahli ibadah, nggak perlu. Tapi cap sebagai ibadullah, ibadur rahman, yang sah adalah cap yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak melabeli tersebut Allah, bukan manusia. Manusia hanya melihat wujud luarnya, tapi dalamnya kita nggak tahu. Maka yang berhak mendapatkan yang berhak untuk memberikan stempel kepada kita apakah sebagai ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Allahu Jalla fi'ula. Kemudian man shallat tarawiha fil masjidi, barang siapa yang salat tarawih di masjid, fal afdal, maka yang paling utama, alla yansarifa hatta yantahiyal imamu min. Yang paling afdal adalah jangan pergi sebelum imam selesai salatnya.
Liyaktuba lahu qiyamul lailatin, agar dituliskan kepada orang tersebut pahala qiyamul lail dalam satu malam. Wal a'immatul muta'awinuna fil masjidil wahid kal imamil wahid. Ya, adapun imam-imam yang banyak yang biasanya dipilih ditunjuk dalam satu masjid ada 5, Pak. Maka sama, mereka pun dianggap seperti imam yang satu. Mau imam yang ini atau yang itu, ketika kita selesai sholat dengan mereka, bersama mereka, akan catat pahala kita ya seperti sholat malam seutuhnya. Masya Allah. Kemudian termasuk keutamaan puasa adalah bahwa puasa itu akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami', as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan juga Al-Qur'an akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, berkata nanti puasa, ya, puasa nanti akan berkata sebagai saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbi, iya ya Allah, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku menjadikan dia menahan makanan dan juga syahwat-syahwat ketika di siang hari. Fasyafa'ni fihi, maka berilah syafaat, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Fayaqulul Quran, Quran pun juga akan mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail, aku menahan dia untuk tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka diberilah syafaat orang tersebut dengannya. Qala fayusyaffa'an, maka keduanya akan memberikan syafaat. Luar biasa, Pak. Di bulan Ramadan puasa oke, sholat malam oke, membaca Quran apalagi, Masya Allah. Sampai-sampai kalau kita lihat ya, speaker itu mungkin bisa dikatakan 24 jam, nggak non-stop ya, mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tapi sekarang ada surat edaran ya. Ya sudah, kalau memang demikian tetap baca Al-Quran, tidak masalah ya. Baca Quran di masjid sendiri ya. Nggak usah pakai speaker, tidak masalah. Kenapa? Karena tujuan daripada kita membaca Al-Quran untuk siapa? Untuk diri kita yang paling utama. Kalau pengen ngajak gimana? Ayo ajak temannya sebelum datang ke masjid. Mas, Mbak, Yu, Kang, Le, Pak D, ayo monggo sami-sami ke masjid. Kita ngapain, Le? Baca Quran bareng-bareng, kan ngoten. Lebih utama, lebih afdol daripada nanti kita membaca mungkin dengan speaker, akhirnya apa, orang-orang pada ulah kayak sok-sokan, malah akhirnya menimbulkan seudon. Mendingan ayo kita ajak bareng-bareng, monggo Mas, kita duduk bareng-bareng, kita baca Al-Quran, maos Al-Quran, khatam 30 juz plus terjemahannya, Masya Allah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu Isya, ini yang bisa kita sampaikan, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.